Seringkali ketika kita berada dalam keputusasaan, ada dua jalan yang terbentang, saudaraku. Yang pertama adalah Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali diberikan anugerah untuk berjumpa dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Saya berdoa kiranya damai sejahtera Allah dan sukacita dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita pagi hari ini, mari kita membuka hati kita untuk dituntun oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab 1 Samuel 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedangkan Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusasaan adalah salah satu ujian iman yang paling berat dalam hidup kita. Keputusasaan tidak hanya menguji kekuatan mental kita, tetapi juga menguji siapa yang sungguh-sungguh kita percayai dalam hidup ini. Dalam kondisi yang terjepit, ketika jalan terasa buntu, ketika tekanan hidup mulai menyesakkan hati kita, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan atau justru mulai meragukannya? Apakah kita tetap berpegang kepada Tuhan atau melepaskan iman kita? Apakah Tuhan masih menjadi sandaran hidup kita atau hanya pilihan terakhir kita? Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini membawa kita masuk ke dalam ruang batin seorang wanita yang bernama Hana. Ia tidak sedang berada di puncak keberhasilan, saudaraku, melainkan ia berada di titik paling rapuh di dalam hidupnya. Alkitab menyatakan bahwa Hana dalam kondisi mandul, terhina, dan terluka secara emosional. Ia diperlakukan tidak adil dari tahun ke tahun. Beban Hana bukan hanya soal tidak punya anak, saudaraku, tetapi rasa tidak berharga, rasa gagal sebagai perempuan, dan luka batin yang terus digoreskan oleh Penina. Namun yang luar biasanya, saudaraku, Hana tidak membiarkan penderitaan mengeraskan hatinya terhadap Tuhan. Justru di tengah hati yang pedih, firman Tuhan mencatat ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Seringkali ketika kita berada dalam keputusasaan, ada dua jalan yang terbentang, saudaraku. Yang pertama adalah menjauh dari Tuhan, berhenti berdoa, berhenti berharap, bahkan meninggalkan iman kita. Jalan yang kedua, datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, membawa seluruh persoalan hidup kita dengan hati yang percaya penuh bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Saudaraku, Hana memilih jalan yang kedua. Hana tidak mencari jalan pintas di luar Tuhan. Ia tidak mengandalkan cara-cara dunia. Ia tidak membiarkan kepahitan menuntunnya kepada keputusasaan yang salah. Ia datang kepada Tuhan dan di sanalah imannya diuji sekaligus dimurnikan oleh Tuhan. Nazarnya bukanlah bentuk manipulasi terhadap Tuhan, melainkan ungkapan hati yang sungguh-sungguh. Jika Tuhan memberinya anak, maka hidup anak itu akan sepenuhnya dipersembahkan bagi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa di balik permohonan Hana, Hana tetap menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupannya, bukan dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang sejati itu bukanlah iman yang hanya memuji Tuhan saat keadaan yang baik saja,
tetapi tetap pada iman yang percaya penuh kepada Tuhan, tetap setia beriman saat di tengah masalah melanda kehidupan kita. Tuhan rindu kita berada di level iman yang teguh, yaitu iman yang tidak goyah ketika doa belum dijawab, iman yang bertahan ketika jawaban doa belum terlihat. Dan firman Tuhan membuktikan, Tuhan tidak menutup telinganya terhadap doa yang lahir dari iman. Saudaraku, Hana bukan hanya menerima Samuel sebagai jawaban doa, tetapi Tuhan melimpahkan berkat yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tuhan memulihkan keadaannya, bukan hanya rahimnya, tetapi juga martabatnya, sukacitanya, dan masa depannya. Pesan firman Tuhan pagi ini sangat jelas bagi kita semua, saudaraku. Dalam keputusasaan jangan lepaskan iman dan tetaplah percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Dalam tekanan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Dalam air mata tetaplah datang kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan. Apapun pergumulan saudara hari ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan keluarga, pekerjaan atau pergumulan batin yang tidak seorang pun tahu kecuali Tuhan. Tuhan yang sama yang telah mendengar doa Hana, Ia adalah Tuhan yang sama yang bekerja hari ini memulihkan hidup kita. Dialah Tuhan yang melihat air mata yang tidak dilihat manusia. Ia mendengar doa, walaupun doa tersebut hanya terucap di dalam hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ingin jawaban Tuhan datang lebih cepat, instan, dan sesuai dengan keinginan kita. Namun kisah Hana mengajarkan kita bahwa Tuhan lebih tertarik membentuk iman kita daripada sekedar mengubahkan keadaan kita. Ada proses panjang yang harus Hana lalui dari tahun ke tahun, dan firman Tuhan mencatat penderitaannya itu. Artinya Tuhan tidak selalu bekerja secara tergesa-gesa, saudaraku, tetapi Ia bekerja dengan waktu yang sempurna untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudaraku, kadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam keputusasaan supaya kita belajar satu hal yang penting, yaitu bahwa pengharapan sejati bukan terletak kepada keadaan, tetapi kepada Tuhan yang berdaulat dan memegang kendali atas keadaan hidup kita, saudaraku. Ketika Hana berdoa belum ada tanda-tanda mujizat, rahimnya belum dipulihkan, situasinya belum berubah. Tetapi setelah ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa wajahnya tidak muram lagi. Ini penting, saudaraku. Artinya kita harus dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan sebelum kita menerima jawaban doa dari Tuhan. Mungkin sampai hari ini jawaban doa saudara belum terlihat. Masalah saudara tetap ada. Pergumulan saudara belum selesai. Tetapi jika saudara memilih datang kepada Tuhan dengan menyerahkan semuanya dan hati saudara bersandar penuh kepadanya, maka damai sejahtera Allah sanggup menjaga hati saudara bahkan sebelum keadaan berubah. Saat kita merasa tidak terjadi apa-apa, sebenarnya Tuhan sedang menyusun rencananya dengan sangat rapi untuk memberkati dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu, jangan ukur kasih Tuhan dari situasi hidup saudara hari ini. Ukurlah dari kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup saudara. Saudaraku, tetaplah setia datang kepada Tuhan. Tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tetaplah jaga iman saudara. Seperti Hana, penderitaan bukanlah akhir ceritanya. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi kesaksian, luka menjadi berkat, dan keputusasaan menjadi awal rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa kami, dan Allah yang setia menyertai hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan agar iman kami tidak gugur ketika hidup kami terasa berat. Mampukan kami untuk percaya, tetap berharap kepadamu, dan tetap datang kepadamu meskipun hati kami lemah dan penuh luka. Ajari kami berdoa dengan hati yang jujur seperti Hana, dan hanya menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Kami percaya Engkau menyediakan jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup kami yang kami hadapi hari ini. Engkaulah Allah yang menyembuhkan sakit penyakit. Engkau adalah Allah yang menguatkan hati yang lemah dan memulihkan hati yang hancur, memberikan harapan bagi hampir yang putus asa. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami dan sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hari ini seluruh aktivitas kami dan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Jadikan kami alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya saudara sangat diberkati dan diteguhkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.